dana yang dikumpulkan dan diniatkan untuk anak yatim hendaknya disalurkan untuk anak yatim. Segera disalurkan karena mereka butuh. Tidak perlu menunda-nunda. Bahkan tidak perlu diganti dengan untuk yang lainnya, nggak boleh. Anak yatim. Dan tolong anak yatim jangan direndahkan dengan diyatim-yatimkan. Maksudnya itu, ya kadang-kadang ada orang mengumpulkan anak yatim dijejer, dikasih tahu ini dulu bapaknya tabrakan, ini bikin sedih. Kalau Anda ingin menjamin anak yatim, Anda jadi ayah mereka, Anda jadi ibu mereka, sampai mereka tidak merasa dirinya yatim. Bukan untuk dipajang, untuk dipamerkan kalau dia yatim di bawah terik matahari, ternyata dapat amplop isinya 50.000 setahun sekali, belikan garam, itu namanya, suruh ngemut garam. Yang disanjung adalah anak wakafil yatim, menjamin kehidupan anak yatim. Perhatikan masalah ini anak yatim. Dan kalaupun Anda ingin bantu anak yatim, Anda kirimkan ke rumahnya, bukan Anda pamerkan jejer, dipanggil ke rumah Anda untuk santunan anak yatim. Kami ingatkan ini, karena apa? Anak yatim juga harus belajar. Saya bertemu suatu ketika, ada seorang ibu yang baik, dia punya rezeki banyak, ngundang anak yatim. Kebetulan kami datang ke tempat situ ketemu. Saya tanya, Ustadz, rumahnya di mana Ustadz? Menyebut tempat, di mana itu Ustadz? Berapa menit dari sini? Bukan menit Bu ya, 2 jam berjalan. Oh, 2 jam. 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Persiapannya dan makan sini. Berarti pasti sehari kan di sini? Iya. Kami tanya, belajarnya gimana? Ya kalau begini harus libur. Mana? Kasihan dong Ustadz. Lah, bagaimana lagi Bu ya? Kalau enggak ya, Masya Allah. Kalau enggak datang, enggak dapat bantuan. Innalillah. Lalu jadi lebih baik kita kirim ke sana duitnya daripada harus kita undang yatim piatu ke rumah kita. Biaya mobilnya bisa jadi duit untuk beli buku. Biaya truknya, biaya mobilnya, urusan makan bisa dikirim ke sana. Jangan harus dibawa ke rumah Anda. Jangan seksa mereka. Gurunya pun bingung, dia menolak, nggak bisa. Kenapa? Nggak dapat duit. Jangankan kon anak yatim, kita santri biasa begini, ini santri, biarpun Anda nyembelih onta 15 di depan sana untuk makan di sana, nggak saya izinkan. Kenapa? Dia punya kewajiban belajar. Kirimkan onta ke dalam sini, biar mereka makan, biar belajar. Jangan diganggu mereka belajar. Saya ingatkan kepada orang yang pengen nyantuni anak yatim, maksimalkan nyantuni anak yatim daripada Anda undang ke rumah Anda. Sangat lebih sempurna jika Anda kirim ke rumah mereka. Kenapa? Masya Allah, mereka kehilangan waktu belajar kadang-kadang. Ustadznya pun bingung, tidak bisa menerima. Kalau tidak datang, tidak diberikan duitnya nanti. Masya Allah. Jadi ini dalam masalah santunannya harus. Kemudian juga kadang-kadang kita itu ngatur. Selama ini semua mungkin ada pertanyaan. Pernah suatu ketika saya diundang santunan anak yatim. Ada yang bertanya, bapak-bapak cerdas, Buya bagaimana hukumnya dana santunan anak yatim untuk nyewa dekor? Udah, dekornya saya dudukin. Langsung saya jawab, wajib diganti. Anak yatim tidak makan dekor, tidak makan kursi. Anak yatim perlu duit untuk biaya sekolah mereka. Ganti panitia. Panitia mengganti. Kalau Anda pengen nyumbang dekor, bukan untuk nyumbang anak yatim. Saya nyumbang dekor untuk memeriahkan acara, misalnya untuk anak yatim. Tapi kalau dana untuk anak yatim Anda sewakan dekor, kursi, Anda haram dosa. Karena mereka nggak makan kursi, mereka nggak makan dekor. Mereka perlu duit. Tolong pahami makna ini. Jangan main-main. Itu dia anak yatim. 500 rupiah salurkan pada yatim. Nggak perlu Anda belikan yang lainnya. Mereka ingin mereka sekolahnya belum dibayar. Ada ibunya punya utang beras ya. Mau dikasihkan dekor. Saya duduk di kursinya, kursi dekor. Setelah duduk, memang kalau ente tidak bisa bayar saya akan ganti. Rupanya, Buya kami ganti semuanya, dihitung berapa juta Anda tahu. Ganti. Oh ini harta anak yatim enak-enak aja. Disewakan drum band. Anak yatim tidak makan drum band. Tolong paham, hei nyantuin anak yatim. Ini begitu saja nggak boleh, apalagi yang jahat dengan anak yatim. Anak yatim, pelang panti asuhan banyak, senang bantu. Tapi anak yatimnya makannya kerupuk, ustadznya paha ayam. Nah, enak aja, bisa gonta-ganti mobil. Anak yatim bisa saja untuk cari duit. Semua orang ternyuh kalau disebut anak yatim. Anak yatim, biarpun orang tidak beriman pun punya kasih sayang pada anak yatim. Tak taunya apa? Penjahat ustadznya. Anak yatimnya tetap nyungsep yang kaya ustadznya. Rupanya hanya untuk lahan, cari duit. Hati-hati, nyantuni anak yatim yang benar kalau ngurusi anak yatim. Anda keluar duit sehingga dikatakan mangkana ghaniyan wal yasta'fif. Kalau ngurus anak yatim hendaknya yang kaya.
Kalau tidak kaya jangan ngurusi anak yatim, hati-hati, kaya keluar duit. Tapi saya nggak mampu. Kalau memang kamu tidak mampu kok ngurusi anak yatim, falyakul bil ma'ruf, ikut makan, tapi yang normal ma'ruf itu sesuai kebiasaannya. Dia makan kerupuk, ente makan kerupuk sama mereka, sah. Ente fakir ngurusi anak yatim, sah. Tapi ente sama fasilitas yang kayak mereka. Jangan anak yatim untuk cari duit. Waktu kita ngomong begitu, ternyata banyak mengangguk. Banyak kejadian semacam itu. Anak yatim lebar di plangnya, digedekan hanya untuk dana masuk. Ternyata dananya bukan untuk anak yatim, untuk ustadz palsunya tadi. Mohon maaf, kami tidak menunjuk siapa-siapa. Kami menunjuk Anda ngurusi anak yatim yang benar. Hati-hati. Jangan awas saja. Awas jangan dolim pada anak yatim. Kalau Anda dolim pada anak yatim, anak Anda bisa diyatimkan di esok hari. Ketahuilah Allah Maha Kuasa. Jangan main-main dengan anak yatim. Kemudian setelah itu, jadikan anak yatim anak Anda. Jangan diyatim-yatimkan. Jangan yatim sampai sedih dia. Dijajar 4 orang, Bu ya, ini bapaknya meninggal dunia dulu waktu tabrakan ini. Diingat lagi, Bu ya, ini astagfirullah. Ya sudah lupa dengan kejadian ayah. Diingatkan lagi hanya untuk ngundang orang agar ternyuh. Masya Allah, ini masalah anak yatim ini. Dan anak yatim bulannya bukan bulan Muharram, setiap bulan-bulannya anak yatim. Sekarang merayakan anak yatim di bulan Muharram saja, setelah itu nggak dikasih, itu bagaimana? Nah, setiap saat Anda peduli anak yatim. Bahkan kami himbau kepada siapapun harus punya anak yatim 1 atau 2, biarpun tidak langsung di rumahnya. Mungkin saya berjanji, saya akan secapek apapun saya akan biayai anak yatim, mondok di sana, mondok di sini. Harus Anda punya anak yatim, agar Anda mendapatkan tempat mulia nanti. Ana wakafil yatimi kahata ini. Tidak harus bawa rumah Anda, dibawa ke rumah Anda bisa tambah rusak. Andanya rumahnya juga tidak sehat. Kalau Anda pengen punya anak yatim, Anda biayai. Anda bisa daftar pada siapapun, bisa, saya pengen punya anak yatim 1 atau 2 per bulan, 1.500.000 atau 1.200.000. Saya harus punya anak yatim, seperti itu. Itu cara nyantuin anak yatim, jangan main-main. Anak yatim itu luar biasa, ternyuh. Kalau kita menyuarakan anak yatim, tergerak orang. Tapi hati-hati, amanat. Sebab jahat kepada anak yatim itu banyak. Bahkan seorang ibu pun kadang jahat kepada anak yatim, urusan syahwatnya. Mohon maaf ibu yang janda punya anak yatim, kalau menikah lagi, tata dulu warisannya. Nikah sah. Seorang janda boleh menikah, tidak ada boleh melarang, tapi beresin dulu urusan warisannya. Karena anak yatim juga dapat warisan dari ayahandanya. Dan juga ada ibu yang jahat kepada anak yatimnya sendiri. Seorang kakak jahat dengan adiknya yang yatim. Jadi neraka, neraka, neraka. Panti asuhan dusta, neraka. Bahkan kalau perlu mungkin dihindari dengan kalimat yang mau yatimkan anak yatim. Kisah panti asuhan boleh, nggak salah, tapi sangat lebih bagus kalau tanpa itu. Jangan sampai nanti, wah ini dari panti asuhan sana ya, panti asuhan bapaknya nggak ada, yatim piatu. Panti asuhan, mohon maaf, kita tidak menyalahkan panti asuhan. Kami berharap suatu ketika label itu diganti. Biasa saja, nggak usah pakai label itu. Karena apa? Nggak usahlah distempel di jidatnya anak yatim kalau dia anak yatim. Ana wakafil. Kalau Nabi ada anak yatim menangis, Nabi mengatakan, apakah kamu tidak senang kalau aku jadi ayahmu? Begitu hendaknya nyantuni anak yatim. Aku jadi ayahmu. Kamu tidak yatim lagi setelah hari ini. Ingat anak yatim. Tolong semuanya peduli dengan anak yatim, anak yatim. Jangan jahat kepada anak yatim. Tapi juga jangan berlebihan membiarkan ada anak yatim berbuat salah karena yatim. Saya dengar katanya ada ustadz di sini, ada anak yatim, jangan, kasihan anak. Tambah jahat nanti. Anak yatim itu cara memperlakukannya, perlakukan seperti anakmu yang kamu cintai. Kalau dia salah diingatkan. Dijewer dong. Harus begitu. Jadi bukan berarti dibiarkan. Gara-gara kasihan anak yatim, kasihan. Dan memang betul kadang muncul kasihan betul di hati kita. Cuman kasihanmu tidak boleh menjadikan dia dibiarkan begitu saja. Ini kayaknya di Muharram kita harus membahas topik khusus dengan anak yatim ya. Kita tidak pernah lupa. Kalau tidak ada pertanyaan begini saya tidak akan ngomong anak yatim. Terlalu banyak ini. Saya anak yatim, hati-hati. Tolong semuanya harus punya anak yatim. Kalau ada yang tidak punya anak yatim, Anda bisa daftar nanti. Saya tunjukkan anak yatim di kampung sana. Banyak anak yatim. Banyak anak yatim. Banyak anak yatim, Masya Allah. Dan anak yatim itu banyak nakal katanya. Kenapa anak yatim banyak nakal? Anak yatim itu sebetulnya tidak harus nakal. Bahkan bisa saja pintar. Cuma karena anak yatim itu ibunya sibuk, nggak bisa merawat anaknya. Anda pun tidak peduli dengan dia, makanya tambah bandel. Jadi Anda yang salah, bukan anak yatim. Tahu? Ibunya kan sibuk cari duit. Karena untuk menghidupi anaknya. Anda tidak peduli.
Gimana nggak nakal anak yatim? Berarti bukan karena anak yatim bakat nakal. Anak yatim nakal karena kita kurang peduli kepada mereka. Insya Allah semua jadi pejuang-pejuang anak yatim. Nabi Muhammad Abul Aitam, ayahnya anak-anak yatim. Jangan yatim-yatimkan mereka. Jangan rendahkan mereka. Jangan dusta atas nama anak yatim. Wallahu a'lam bishawab.